Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan ya, rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas sesuatu yang menarik ya. Tentunya kita selalu membuat sesuatu atau mengkaji sesuatu yang ada pada diri kita, yang berharap kita bisa meningkatkan kapasitas manusia ya, termasuk bagaimana ternak kita bisa muliakan ya, manusia kita muliakan, tanaman juga muliakan ya, melalui materi kita tentang genetik. Nah, kita akan bahas tentang reproduksi materi genetik. Nah, di sini kita akan topik bahasanya lebih ke dalam tentang pembelahan meiosis ya. Kita coba bahas pelan-pelan ya. Yang pertama itu adalah apa itu pembelahan meiosis ya. Meiosis ini adalah pembelahan reduksi, adalah reproduksi sel melalui tahap-tahap pembelahan seperti pada mitosis ya. Kalau yang lalu kan kita sudah bahas tentang mitosis ya. Tetapi dalam proses terjadi pengurangan atau reduksi dia dalam jumlah kromosomnya. Nah, sementara meiosis terbagi menjadi dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tahap meiosis 1 dan meiosis 2 terbagi lagi nantinya menjadi tahap-tahap seperti pada mitosis. Nah, pembelahan meiosis pertama atau meiosis 1 adalah pembelahan reduksional. Terjadi pengurangan nanti ya, yang menghasilkan dua sel haploid dari satu sel diploid ya, diploid tunggal ya. Nah, pembelahan meiosis kedua atau meiosis 2 adalah pembelahan berimbang ya, mirip dengan mitosis ya, dan dalam arti terjadi pemisahan kromatid-kromatid dari sel-sel yang haploid ya. Nah, masing-masing pembelahan meiosis itu atau meiosis 1 dan meiosis 2 terdiri atas 4 fase utama. Ya, nanti kita jelaskan. Yang tahap meiosis 1 ini adalah yang pertama itu adalah profase 1. Kemudian metafase 1, kemudian anafase 1 dan telofase 1 ya. Tahap meiosis 2 adalah profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, ingat nih, jadi perhatian kita, banyak anggapan waktu replikasi saat meiosis itu pada saat profase atau awal metafase. Nah, sementara konsep yang benar adalah DNA bereplikasi saat interfase sebelum meiosis ya, sebelum meiosis 1. Jadi konsep yang benar adalah DNA bereplikasi saat interfase sebelum meiosis pertama ya, 1. DNA tidak bereplikasi pada profase 1 atau metafase 1 saat meiosis 1. Demikian juga DNA tidak bereplikasi di antara telofase 1 dan profase 2 atau saat metafase 2 dari meiosis 2. Itu faktanya. Nah, meiosis 1 sekarang kita bahasnya. Tahap awal meiosis 1, kromosom yang telah bereplikasi menebal dia dan terjadi kondensasi atau berkondensasi, di mana profase 1 meiosis berbeda dari profase yang terjadi pada mitosis, yakni tersusunnya kromosom homolog. Kromosom homolog itu adalah kromosom yang sama ya, menjadi sebelah menyebelah dalam berpasangan yang disebut sinapsis.
Nah, sepasang kromosom yang bersinapsis disebut dengan sebuah bivalen atau dua kromosom ya. Bivalen kromosom atau dikenal dengan dua kromosom atau tetrat atau empat kromatid ya. Nah, pada tahapan ini masing-masing kromosom terdiri atas dua kromatid dan identik dia yang telah bereplikasi. Sel mengandung satu set kromosom dari induk betina dan satu set lagi dari induk jantan. Nah, sudah barang tentu di dalam proses ya fertilisasi itu pasti ada dua, harus ada betina ya sel telur atau dengan sel sperma yang ada pada pejantan tentunya ya kalau pada hewan. Kemudian saat sinapsis, kromatid-kromatid dapat berpindah silang dan bertukar materi genetik dalam proses pindah silang atau crossing over dan rekombinasi dia. Nah, peristiwa profase 1 bersifat kompleks, sangat subhanallah, sangat amat kompleks ya. Kadang-kadang kita Allahu Akbar Maha Besar ya, dan dapat dibagi menjadi 5 subtahap. Begitu rumitnya di dalam proses penciptaan, kejadian bagaimana menjadi seorang manusia ataupun hewan atau ternak itu sebetulnya sangat amat rumit ya. Jadi itu luar biasa. Pasti yakin ada yang mengatur, ada yang menciptakan, ada yang menggerakkan. Tidak bisa sesuatu ataupun genetik ataupun suatu penanda ya dengan tiba-tiba dia melakukan aktivitasnya sendiri. Padahal dia adalah kode-kode genetik yang sangat sederhana. Ini kita katakan subhanallah sebetulnya kalau kita bisa mempelajari ini, kita bisa mengenal Allah yang maha perkasa, maha besar. Nah, berikutnya adalah leptonema atau dikenal dengan leptoten atau tahap benang-benang tipis dia. Nah, kromosom ya. Kromosom-kromosom yang panjang dan tipis mulai berkondensasi dia. Tanda-tanda pertama struktur serupa benang mulai muncul ya, dalam materi kromatin yang tadinya amorfus, tidak berbentuk di nukleus itu. Jadi tidak berbentuk di amorfus. Nah, zigonema atau zigoten atau tahap benang-benang itu akan tergabung nantinya. Pada tahap ini pasangan-pasangan kromosom homolog ya bertemu dan digabungkan. Kalau ditanya siapa yang menggabungkan, oleh sebuah struktur protein ya seperti pita yang disebut kompleks sinaptonema. Jadi ini jadi dia akan bergabung. Kalau ditanya siapa yang nyuruh bergabung, apakah cuma struktur protein seperti pita itu? Nah, ini yang kita kadang-kadang kita harus dalami, kita harus kaji dan supaya kita bisa meningkatkan keimanan kita ya. Nah, sinapsis terjadi di sepanjang kromosom berpasangan pada tempat-tempat ya ada kemiripan informasi genetik pada kedua kromosom homolog tersebut. Nah, apabila kompleks sinaptonema tidak terbentuk, apa akibatnya? Maka berakibat sinapsis tidak lengkap dan pindah silang sangat tereduksi atau bahkan tidak ada sama sekali. Ini ya. Jadi itulah fenomena yang terjadi. Nah, berikutnya adalah pakinema atau dikenal dengan pakiten atau tahap benang-benang tebal. Kalau tadi benang-benang tipis ya. Nah, sinapsis sudah terbentuk dan nodul-nodul rekombinasi mulai muncul di sepanjang kromosom-kromosom yang bersinapsis. Nah, kromatid-kromatid non saudara, satu dari masing-masing kromosom yang berpasangan dari tetrat mengalami pindah silang dia, berpisah dan bergabung kembali sehingga menghasilkan pertukaran materi genetik ya kembali. Allahu Akbar. Jadi dia pindah silang, berpisah, setelah itu bergabung kembali ya. Ini adalah fenomena yang luar biasa ya. Siapa yang nyuruh ya sehingga menghasilkan pertukaran materi genetik, dia menukarkan diri.
Nah, ketika kita lihat dengan mikroskop, titik pertukaran tersebut tampak berbentuk silang, dan disebut oleh beberapa ahli dinamakan kiasma. Ya, jamaknya kiasmata. Jadi jamak ya, yang kalau tunggal itu dikenal dengan kiasma, kalau jamak itu dikenal dengan kiasmata. Untuk memudahkan itu ya, bukan asma penyakit ya, ki itu pria ya, bukan pria yang kena penyakit asma ya. Jadi pada kiasma manapun ya, hanya 2 dari 4 kromatid yang berpindah silang secara acak dia. Melalui pemisahan, penyatuan kembali kromatid-kromatid non saudara di dalam kiasma, maka gen-gen bertaut mengalami rekombinasi menjadi kromatid-kromatid tipe rekombinan. Itulah kejadiannya ya. Oke. Kedua kromatid dalam kiasma yang sama namun tidak saling mempertukarkan segmen-segmen, mempertahankan susunan pertautan awal gen-gen seperti pada kromatid-kromatid yang tidak mengalami perpindahan silang disebut dengan kromatid tipe parental ya. Sementara diplonema atau diploten atau tahap-tahap benang ganda, di itu kan 2 ya, jadi dikenal dengan benang ganda. Ada benang tipis, ada benang tebal, ini ada benang ganda. Tahap ini dimulai dari kompleks sinaptonema ya, mulai menghilang dia. Sinaptonema mulai menghilang sehingga kromatid-kromatid dan kiasmata individu dapat dilihat dengan lebih mudah. Kiasmata juga masih terlihat. Selanjutnya adalah fenomena berikutnya adalah diakinesis atau tahap pergerakan ganda, di mana kromosom mencapai kondensasi maksimal. Pada tahapan ini ya terjadi kondensasi yang maksimal, sedangkan nukleolusnya dan membran nukleolus menghilang dia. Sementara aparatus gelendong mulai terbentuk ya. Dalam keadaan ini maka berlanjut lagi ke metafase 1. Bivalen mengorientasikan diri secara acak dia di bidang ekuator ya, bagian ekuatorial. Pada fase metafase ini maka terjadilah hukum Mendel II, yaitu hukum pengelompokan gen secara bebas. Jadi pada metafase 1 ini terjadi hukum ya yang berlaku, hukum Mendel II, yaitu hukum pengelompokan gen secara bebas, di mana dikenal dengan the law of independent assortment of genes ya, di mana misalnya kromosom dengan alel A besar dan B besar berasal dari induk betina, dan kromosom dengan alel A kecil dan B kecil dari induk jantan, maka tidak ada alasan bagi alel A besar dan B ataupun A kecil dan B kecil harus bersama-sama menuju ke satu kutub spindle tadi. Nah, tahapan berikutnya adalah anafase 2, di mana sintromer tidak memisah, melainkan terus menyatukan kromatid sesaudara. Kemudian kiasma mulai menghilang dia, sehingga pasangan-pasangan kromosom homolog ya dapat berpisah dan bergerak lagi ke kutub-kutub yang berlawanan. Nah, pergerakan itu mengurangi jumlah kromosom dari diploid atau 2N ya. Diploid itu D itu 2 ya, diploid 2N menjadi haploid atau N. Nah, pada fase ini berlaku hukum Mendel I yang dikatakan bahwa hukum pemisahan gen sealel ya, hukum Mendel I, hukum pemisahan gen sealel, the law of segregation of allelic genes ya. Jadi itu ya, the law segregation of allelic genes ya, hukum Mendel I. Nah, tahapan berikutnya adalah telofase 1,
terjadi ketika membran nukleus terbentuk kembali dan kromosom-kromosom telah mencapai kutub tujuannya. Berikutnya apa yang terjadi? Terjadi sitokinesis yang menghasilkan pembelahan sel induk diploid menjadi 2 sel anakan yang haploid ya, yang tunggal dia yang ini ya. Nah, masing-masing sel haploid menerima berpasangan ya, atau perpasangan atau assortment secara acak kromosom paternal ya. Dia random ya, acak kromosom paternal dan maternal. Dengan kata lain, kromosom-kromosom yang diperoleh dari induk jantan maupun induk betina dalam satu sel anakan tidaklah seragam ya. Selain itu akibat pindah silang kromatid-kromatid saudara anakan atau masih tetap saling melekat di sentromernya, tidak lagi identik secara genetik. Nah, pembelahan meiosis pertama berakhirlah di sini. Ya, subhanallah lagi. Kemudian berikutnya adalah tahapan diakinesis, di mana periode antara pembelahan meiosis pertama dan kedua disebut diakinesis. Bergantung pada spesiesnya loh ya. Diakinesis ini bisa singkat ataupun lama ya, tergantung pada spesiesnya. Beberapa makhluk hidup tidak terdapat malah fase antara meiosis 1 dan meiosis 2 ini ya. Jadi benar-benar ya ada variasi di sini. Oke, kita lanjutkan. Selama diakinesis yang ekstensif, kromosom-kromosom bisa terbuka kumparannya dan kembali ya. Suatu kondisi serupa interfase dengan terbentuknya kembali membran nukleus. Nah, di mana kromosom-kromosom akan berkondensasi kembali dan membran nukleus menghilang ya. Tak ada kejadian yang penting secara genetika yang terjadi pada interkinesis ini ya. Nah, perlu diperhatikan perbedaan penting antara interfase mitosis dengan diakinesis meiosis, yaitu ya yang harus diperhatikan adalah tidak terjadi sintesis DNA selama diakinesis. Replikasi DNA telah terjadi di awal interfase sebelum tahap meiosis yang pertama atau ke-1. Berikutnya kita akan bahas menuju pada tahapan berikutnya adalah meiosis 2. Yang pertama itu adalah profase 2, di mana terjadi ini ya, kromatin kembali jadi kromosom, tak terjadi lagi penggandaan dan tiap kromosom langsung sudah terdiri dari 2 kromatid ya. Karyoteka dan nukleolus hilang, sentriol berpisah, diselimuti oleh serat-serat radial pendek bergerak ke kutub berseberangan, serat gelendong terbentuk ya. Itu kondisinya. Kemudian yang kedua adalah metafase 2, di mana kromosom menuju ke bidang ekuator, menggantung pada serat gelendong lewat sentromernya. Berikutnya adalah tahapan yang ketiga, itu anafase 2, di mana sentriol membelah hingga masing-masing kromosom memisah, sehingga kromatid sesaudara dapat terpisah oleh serabut gelendong dan melekat pada dalam suatu pembelahan berimbang. Seperti ini, seperti mitosis ya, di mana kromatid berpisah untuk jadi kromosom anak dan menuju ke kutub yang berseberangan. Kemudian yang keempat itu tahapan telofase 2, di mana kromosom itu akan berkumpul di kutub berseberangan dia, dan membran nukleus muncul kembali. Nah, kromosom anak jadi halus, berubah menjadi kromatin, serat gelendong hilang, karyoteka terbentuk, nukleus muncul, kemudian bintang kutub jadi sentriol dan diselimuti oleh sentrosom. Kita lanjutkan ya, biar agak jelas nih ya. Rangkuman kita coba rangkum dari beberapa peristiwa ya, baik yang mitosis dan meiosis ya. Nah, pada mitosis ya terjadi pembelahan berimbang yang memisahkan kromatid-kromatid saudara. Bagaimana dengan meiosis? Tahapan pertama meiosis 1 adalah pembelahan reduksional ya, berkurang dia, yang memisahkan kromosom-kromosom homolog, kromatid-kromatid sesaudara memisah pada saat tahapan kedua atau meiosis 2.
kembali ke mitosis sekarang ya. Satu pembelahan per siklus, yaitu satu pembelahan sitoplasma atau dikenal dengan sitokinesis untuk setiap pembelahan kromosomal ya, kromosomal berimbang ya. Nah, sementara di meiosis dua pembelahan per siklus, yaitu dua pembelahan sitoplasma, satu setelah pembelahan kromosomal reduksional dan satu lagi setelah pembelahan kromosomal berimbang. Kembali bagaimana dengan mitosis ya, di mana kromosom homolog ya tidak bersinapsis dia dan tidak terbentuk kiasmata. Sementara pada meiosis kromosom bersinapsis dan membentuk kiasma ya. Jadi kembali lagi kita lihat ya bagaimana dengan mitosis, proses berikutnya tidak terjadi pertukaran genetik antara kromosom homolog. Sementara pada meiosis terjadi pertukaran genetik antara kromosom homolog. Nah, kembali kita lihat bagaimana dengan mitosis, dihasilkan 2 sel anakan per siklus. Sementara di meiosis adalah dihasilkan 4 sel anakan dia. Ya, kalau di mitosis itu 2 sel anakan per siklus, sementara di meiosis itu dihasilkan 4 sel anakan yang disebut dengan garnet atau per siklus. Nah, sementara kandungan genetiknya bagaimana? Sel-sel anakan itu hasil mitosis itu identik dengan sel induknya. Sementara pada kandungan genetik sel-sel anakan hasil meiosis berbeda satu sama lain dan berbeda juga dengan sel induknya. Nah, kita lanjutkan berikutnya adalah jumlah kromosom sel-sel anakan ya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Bagaimana dengan meiosis? Jumlah kromosom sel-sel anakan separuh jumlah kromosom dari selnya ya. Berikutnya adalah produk-produk mitosis biasanya mampu menjalani pembelahan, sementara pada produk-produk meiosis tidak mampu menjalani pembelahan meiosis lebih. Ya, itu ya kondisinya antara meiosis dan mitosis atau mitosis dengan meiosis. Nah, berikutnya ya pada mitosis lebih lanjut ya, pada meiosis ya lanjut meski bisa menjalani pembelahan mitosis setelah meiosis. Nah, kita lihat juga secara normal ya terjadi pada hampir semua sel somatik mitosis ini ya. Jadi secara normal ya terjadi pada hampir semua sel somatik. Nah, sementara meiosis itu terjadi pada sel-sel terspesialisasi pada lini nutfah. Ya, semua golongan eukariotik yang berbiak secara seksual, organ yang mengalami adalah organ seksual atau reproduksi. Ya, ini ya yang membedakan. Jadi kalau mitosis itu adalah terjadi pada hampir semua ya sel somatik, tetapi untuk meiosis ini adalah terjadi pada organ yang mengalami atau organ seksual atau organ reproduksi ya, sel telur, sperma dan seterusnya ya. Kemudian mitosis ini dimulai pada tahapan zigot dan terus berlanjut selama masa hidup organisme tersebut. Ya, selama organisme itu masih hidup. Nah, sementara pada meiosis terjadi hanya setelah organisme tingkat tinggi menjadi dewasa. Kalau masih anak-anak, masih belum akil balik ya, kalau kita mengenalnya itu belum prosesnya belum terjadi atau dikenal dengan dewasa kelamin ya, dewasa kelamin. Walaupun tubuhnya besar ya, dewasa tubuh belum tentu dia itu dewasa kelamin. Maka secara ini tidak proses meiosis itu belum terjadi nantinya. Nah, ini jadi pelajaran ya bagi manusia, bagi kita sebagai peternak atau sebagai petani. Itu inilah yang kita rekayasa untuk mendapatkan nanti bibit-bibit unggul dengan produktivitas yang tinggi ya, baik secara pemulihan secara konvensional ataupun yang tinggal
sudah menggunakan bioteknologi tentunya yang semuanya untuk kepentingan manusia ya. Kemudian berikutnya adalah hubungan ya meiosis dengan pindah silang nih. Ini sangat penting juga karena bisa berdampak nanti kalau tidak terjadi. Nah ya, pada fase profase 1, kromosom homolog membentuk pasangan yang dinamakan bivalen. Nah, proses perpasangan ini kromosom homolog ini disebut dengan sinapsis ya. Kemudian setiap anggota bivalen membentuk atau membelah ya, memanjang sehingga terbentuk 4 kromatid ya. Keempat kromatid pada satu bivalen dinamakan dengan tetrad ya. Kemudian selama sinapsis inilah terjadi pindah silang, crossing over ya. Pindah silang merupakan peristiwa penukaran segmen dari kromatid dalam sebuah tetrad, dan pindah silang terjadi antara kromatid yang tidak berpasangan. Nah, proses terakhir ini meliputi pemecahan dan penggabungan kembali hanya 2 dari keempat benang pada titik kromosom tersebut. Adanya pindah silang ini dapat memperbesar variasi genetik keturunan, yakni bila 2 gen atau lebih berada dalam satu kromosom, maka pindah silang dapat menghasilkan gamet yang memiliki gen pada awalnya tidak ada dia. Nah, karena terjadi pindah silang, maka menghasilkan gamet yang memiliki kromosom dari tipe rekombinannya. Ya, ini jadi dia terjadi crossing over dia ya, yang bisa tergambar di beberapa skema yang di sebelah ya. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang hubungan pembelahan meiosis dengan gagal berpisah. Nih ya, non-disjunction. Nah, gagal berpisah atau non-disjunction ini merupakan peristiwa yang bisa saja terjadi, yaitu tidak memisahnya sepasang kromosom selama pembelahan sel meiosis ya. Hal ini terjadi selama pembentukan gamet-gamet atau gametogenesis, yakni saat berlangsung meiosis. Nah, nanti kita akan bahas ya. Pasangan kromosom atau kromosom homolog dalam sel gametangium ini dalam keadaan normal akan memisah dia, sehingga gamet memiliki separuh dari jumlah kromosom yang dimiliki individu. Nah, namun demikian pada fase anafase 1, ingat anafase 1 dapat terjadi peristiwa tidak memisahnya pasangan kromosom karena pengaruh tertentu ya, pengaruh faktor lingkungan atau nutrisi ataupun apa yang bisa memicu ya, sehingga tempat berkumpul tetap berkumpul sebagai pasangan dia, tidak memisah dia. Nah, peristiwa itu dinamakan non-disjunction yang biasa terjadi pada fase anafase 1 ya. Nanti apa dampaknya, Pak? Misalnya ini kita selalu berdoa jangan sampai gagal atau non-disjunction ini nanti menimbulkan banyak sekali dampak yang letal, yang negatif, yang tidak kita inginkan bisa muncul. Nah, ini peristiwa ya, peristiwa gagal berpisah ini dibedakan atas gagal berpisah primer dan gagal berpisah sekunder. Nah, gagal berpisah primer terjadi pada turunan yang pertama. Nah, ini dicontohkan beberapa ahli itu meneliti dengan D. melanogaster ya, strain white betina dan strain normal jantan, menghasilkan turunan F1 ya dengan warna mata yang menyimpang dia, yaitu betina bermata putih atau jantan bermata merah. Nah, penyimpangan ini terjadi karena gagal berpisah pada kromosom kelamin X-nya. Nah, dalam hal ini kedua kromosom kelamin X gagal memisah selama meiosis sehingga keduanya menuju kutub yang sama dan terbentuklah telur yang memiliki 2 kromosom.
kelamin X maupun yang tidak memiliki kromosom kelamin X. Nah, gagal berpisah sekunder kejadiannya berlangsung pada turunan dari individu betina yang keberadaannya merupakan produk gagal berpisah primer. Dalam hal ini, individu betina tersebut memiliki 2 kromosom kelamin X ya, dan 1 kromosom kelamin. Jadi tidak normal dia. Jadi kelebihan kromosomnya. Nah, penyimpangan atau abrasi genetik ini bisa saja terjadi pada manusia, ya. Apa yang kalau terjadi? Nah, kesalahan-kesalahan saat kromosom homolog ini berpisah pada anak fase 1. Nah, jika kromosom homolog gagal berpisah dan keduanya bermigrasi ke kutub yang sama yang disebut dengan non-disjunction ini, maka gamet yang dihasilkan akan mengandung 2 kromosom. Nah, ketika gamet semacam itu bergabung kembali dengan gamet yang lain saat fertilisasi, ya, proses pembuahan dia, maka zigot yang dihasilkan akan memiliki 3 kromosom yang harusnya 2 jadi 3. Nah, kondisi ini dinamakan dengan trisomi. Kebanyakan trisomi ini bersifat letal atau mematikan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berdoa, mungkin kita punya pasangan, mungkin Anda punya anak, punya semuanya ya, saudara dan lain-lain. Kita berharap jangan terjadi hal ini ya. Kita selalu berdoa dong ya. Pasti itu pengen mendapatkan keturunan yang sehat, pintar, cerdas ya, terhindar dari penyakit-penyakit bawaan yang bisa mematikan tentunya, yang bisa bersifat letal ya. Makanya di dalam agama kita, di dalam Islam itu dianjurkan untuk apa? Ya, kita menikah atau berpasangan, mencari calon itu dengan bukan sesaudara tetapi yang jauh kekerabatannya. Itu untuk menghindari hal-hal yang mungkin bisa terjadi ya. Kita berharap demikian. Kemudian harus juga diimbangi dengan perilaku atau lingkungan yang baik ya. Jangan sampai terjadi mutasi dan lain-lain, nanti itu bisa menimbulkan masalah, ataupun faktor genetik lain dari juga makanan yang sekarang ini sudah banyak yang rekayasa juga, dan mungkin hal-hal yang tidak seharusnya masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kita lanjutkan ya. Akan tetapi ya, trisomi 21 ini disebut juga sindrom Down ya, menghasilkan individu yang memiliki 3 salinan kromosom 21. Trisomi itu tidak letal tetapi menyebabkan individu pemiliknya mengalami gangguan mental dan fisik ya. Walaupun tidak letal misalnya, tetapi kalau mengalami gangguan mental atau retardasi mental atau secara fisik itu dia kurang sempurna, maka trisomi kromosom seks ini juga terjadi tanpa letalitas tetapi menyebabkan abnormal secara genetik ya. Walaupun tidak letal, tidak mematikan, tidak menghancurkan ini, tapi ya tetap dikatakan tidak normal. Dan nantinya apakah pertanyaan berikutnya, apakah dia bisa melanjutkan keturunannya? Biasanya kecenderungan itu adalah tidak normal ya, atau terjadi abnormalitas genetik ya. Jelas kita menginginkan keturunan ya, itu adalah yang normal dengan kondisi yang bagus, tentunya yang paling baik ya, yang mempunyai vitalitas tinggi dengan segala macam kapasitas ya genetik yang kita harapkan secara optimal tentunya. Oke. Nah, kita bisa menyimpulkan dari beberapa pembahasan sebelumnya ya. Jadi konsep tentang reproduksi sel adalah membahas perbanyakan sel pada kelompok makhluk hidup ya, termasuk kita ya. Yakni sel eukariotik, sel prokariotik, amoeba ya. Pembelahan sel prokariotik dilakukan dengan pembelahan biner, sementara pembelahan sel pada eukariotik terdiri dari mitosis dan meiosis. Itu ya perbedaan dari prokariotik dan eukariotik ya.
Kemudian pembelahan mitosis akan menghasilkan sel yang memiliki jumlah kromosom yang sama. Sementara pembelahan meiosis sebagai proses pembelahan reduksi untuk membentuk gamet. Ya. Nah, yang kedua ya, fase mitotik bergantian dengan interfase dalam siklus sel, di mana mitosis hanya merupakan satu bagian dari siklus sel saja. Fase mitotik yang mencakup mitosis dan sitokinesis biasanya merupakan bagian tersingkat dari siklus sel. Sementara interfase dapat dibagi menjadi subfase atau fase G1 gap pertama, fase S, dan fase G2 atau gap kedua. Selama ketiga subfase ini, sel akan tumbuh menghasilkan protein dan organel dalam sitoplasma ya. Yang ketiga, kita simpulkan bahwa kromosom itu diduplikasi hanya selama fase S atau sintesis DNA, di mana suatu sel akan tumbuh J ya, terus tumbuh begitu sel tersebut sudah menyalin kromosomnya dan tumbuh lagi sampai sel tersebut ya menyelesaikan persiapannya untuk pembelahan sel atau G2 dan membelah M dan sel anak dapat mengulangi siklus hal ini ya. Yang berikutnya tentang pindah silang, merupakan peristiwa penukaran segmen dari kromatid dalam sebuah tetrad yang terjadi pada waktu meiosis dia. Nah, tiap kromosom bereplikasi membentuk dua pasangan kromatid yang identik atau sama. Kromosom homolog berpasangan atau bersinapsis dan pindah silang terjadi antara kromatid yang tidak berpasangan. Yang kelima, kita bisa simpulkan gagal berpisah ini ya. Kita berharap berdoa ya untuk semuanya, termasuk untuk untuk ternak, untuk pertanian atau untuk manusia ini ya, gagal berpisah ini ya, merupakan peristiwa yang tidak memisahnya sepasang kromosom selama pembelahan sel yang terjadi pembentukan gamet atau gametogenesis, yakni saat berlangsung meiosis pada fase anafase ya. Peristiwa tidak memisahnya pasangan kromosom karena pengaruh tertentu sehingga tetap berkumpul dalam sebagai pasangan. Peristiwa ini dinamakan non-disjunction yang biasa terjadi pada fase anafase. Nah, demikianlah ya, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat ya, menjadi sesuatu hal yang bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan ini sehingga bisa mendukung kehidupan kita lebih sejahtera ya di dalam supaya kita tetap dalam keadaan sehat ya, baik kita terapkan pada ternak ataupun diterapkan pada tanaman pangan kita, atau kita terapkan pada manusia, pada saudara kita sama anak kita di dalam proses penerapannya ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita selalu terhindar dari penyakit-penyakit ya, yang letal secara genetik yang sampai sekarang kadang-kadang ya susah untuk diobati ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita selalu bermohon, berdoa kepada Allah supaya kita semuanya diselamatkan dari penyakit genetik yang bisa saja muncul tanpa kita duga. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Fastabiqul khairat, nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.